berbeda, yaitu menggunakan pasal 27 ayat 1 junto pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Undang-Undang ITE sebagai pasal yang menurut MK memenuhi unsur itu, yaitu dia meneruskan, mengirimkan dan mentransferkan data atau rekaman. Dan seperti yang tadi Pak Jemi sampaikan, menurut dari hakim Mahkamah Agung di tingkat kasasi itu mereka lebih fokus pada kontekstual teksnya itu, Ibu. Sedangkan kalau pengadilan memutuskan untuk membebaskan karena dia lebih bersifat responsif, menginterpretasikannya lebih luas. Sedangkan di peninjauan kembali jelas menolak peninjauan kembali dan tetap menggunakan putusan Mahkamah Agung sebagai putusan yang sah. Mungkin itu saja, Ibu. Terima kasih. Terima kasih, Bu Angel. Berikutnya, bagian kelompok ketiga, bagian apa? Perdata mungkin? Silakan, bagian perdata. Jubir, Pak Onal. Oh, ada jubirnya. Pak Onal. Ya, terima kasih Ibu Bibip. Setelah saya membaca mengenai putusan PN, kasasi dan PK ya dari MA mengenai kasus Nuril ini, memang saya sependapat dengan Pak Jemi bahwa dalam putusan PN atau pengadilan negeri dikatakan bahwa dia tidak bersalah, dia tidak terbukti melakukan tindak pidana karena melihat dalam peristiwa hukum yang terjadi. Itu pemikiran mengenai putusan PN, hakim masih cenderung melihat kepada hal-hal yang bersifat fakta, tidak menyinggung mengenai masalah hukum atau normatif. Sedangkan kalau dalam putusan kasasi dan PK, di sini majelis hakim lebih memperhatikan pada kajian normatif, yaitu yang diajukan oleh jaksa penuntut umum yang tertera dalam pasal 27 ayat 1 dan 45 ayat 1 Undang-Undang ITE. Yang dalam arti tidak ada mempunyai hak ya untuk menyebarluaskan informasi dalam arti unsur perbuatan kesusilaan. Nah, mengenai pasal yang digunakan, oke, sudah. Kemudian pertimbangan PN yang tidak sesuai dengan bunyi pasal karena dia melihat fakta, dia tidak melihat secara normatif. Kemungkinan juga hanya sebatas pembicaraan antara dua teman, hanya bersifat memberikan informasi, hanya sebatas itu saja, Ibu Bibi. Terima kasih. Terima kasih, Pak Ronald. Berikutnya silakan kelompok bagian pidana. Bagian pidana pasti ini nih, mungkin udah khatam ini membahasnya karena pidana persoalannya. Silakan bagian pidana. Dari saya, Ibu, dari bagian pidana sendiri, melihat singkat kasasi dari putusan PN maupun kasasi dan PK-nya di sini, dari kasus PN tersebut, dari putusan PN tersebut, di mana hakim PN memutuskan dia tidak terbukti. Saya sependapat, kami juga sependapat dengan teman-teman yang sudah menyampaikan sebelumnya bahwa hakim melihat itu hanya secara fakta, tidak secara normatif. Dari kemudian pada tingkat kasasi sendiri, hakim berdasarkan ajuan kasasi yang disampaikan oleh penuntut umum, itu hakim memutuskan bahwa si Nuril ini dia terbukti bersalah karena sesuai dengan pasal 27 dan junto pasal 45 Undang-Undang ITE itu termasuk dalam unsur-unsur menyebarkannya. Dan PK sendiri dia kemudian dilanjutkan dengan PK itu menjatuhkan bahwa si terdakwa Nuril ini dia bersalah. Kemudian apakah pertimbangan hakim PN itu dia tidak tekstual karena
menurut kami pun sependapat bahwa hakim hanya melihat fakta yang terjadi, sebagaimana itu hanya percakapan teman pada umumnya, sedangkan tidak melihat unsur normatif dari pasal 27 dan Undang-Undang ITE tersebut. Mungkin itu, Ibu. Terima kasih. Terima kasih, Bu Yona. Nah, jadi saya kira enak ya kita membahasnya cepat ini, karena semuanya sudah sangat familiar. Dan saya kira Ibu Bapak sudah mengikuti ya, karena waktu itu ramai juga. Pada akhirnya gimana yang terjadi adalah diberikan amnesti ya oleh Presiden, karena banyak kritik yang diberikan. Dan waktu itu sebenarnya ini salah satu kuasa hukumnya itu Pak Widodo, Ibu Bapak. Jadi kalau mau menggali lebih dalam nanti bisa ngobrol sama Pak Widodo. Dan kemudian akhirnya, dan waktu itu yang membuat ramai juga adalah ternyata Ibu Nurilnya juga langsung ditahan, gitu ya. Dan kemudian di sini sebenarnya banyak sekali yang bisa diperkenalkan kepada mahasiswa bila menggunakan perkara ini. Nah, kalau misalnya kita refleksikan sama-sama ya, Ibu dan Bapak ya. Tadi ini kita langsung saja, tidak berkelompok lagi, silakan mengungkapkan apabila ada yang dipikirkan. Pertanyaan saya yang pertama adalah, tadi waktu Ibu dan Bapak mendiskusikannya dalam kelompok, itu langkah-langkah apa saja yang dilakukan? Apa yang dilihat, apa yang dibaca duluan, kemudian diapakan, gitu. Ada yang bisa sharing? Apa sih dalam kelompok, bagaimana tadi membahasnya dalam kelompok? Baik Bu, kalau tadi kita di kelompok KTN, pertama itu kita membaca rasio desidendi hakim. Ya. Dari membaca rasio desidendi hakim, kemudian dikaitkan dengan norma yang disangkakan kepada terdakwa. Ya. Lalu kita mulai melakukan proses perbandingan antara putusan hakim di PN dan hakim di MA yang ternyata berbeda, dan ini menjadi bahan analisanya setelah dilakukan identifikasi tadi. Itu tahapannya. Ya, baik. Yang lainnya, Ibu Yona mungkin apa yang tadi dilakukan? Kalau dari kelompok kami tadi, setelah membaca keseluruhannya, yang kami lihat pertama itu adalah kasus posisinya dulu seperti apa. Kita harus kami membacanya. Setelah itu pasal yang dikenakan baik dari penuntut umum, kemudian putusan yang dijatuhkan dari hakim pengadilan negeri, kemudian pada tingkat kasasi dan PK-nya. Kemudian kami melakukan analisa terhadap putusan hakim dari pengadilan negeri yang membebaskan terdakwa Nuril. Ya, terima kasih Ibu Yona. Sumber hukum tadi sudah ya, undang-undangnya dilihat, kemudian putusan-putusan yang terkait dilihat juga, gitu. Konsep hukum apa saja yang tadi didiskusikan? Ada nggak konsep hukum yang didiskusikan oleh kelompok? Pak Jimmy karena sudah menyalakan ini nih. Ya, kalau konsep hukumnya kami temukan ada konsep hukum responsif dalam pertimbangan hakim PN dan konsep hukum normatif di pendapat hakim Mahkamah Agung. Jadi ada dua konsep hukum yang berbeda dalam penerapan hukum. Itu kesimpulannya. Oke, terima kasih Pak Jimmy. Pak Ronald, apakah ada yang mau ada konsep hukum ataupun apa hal-hal yang tadi didiskusikan nggak dalam kelompok ketika membahas kasus? Iya, terima kasih Bu Ir. Mengenai konsep hukum saya hampir mirip dengan Pak Jimmy, bahwa mereka dalam konsep ini lebih memilih konsep normatif dan responsif. Ya, baik. Terima kasih Pak Ronald. Terima kasih Bu. Nah, pertanyaan berikutnya, nah ini sebenarnya menarik nih. Ada tidak aspek gender yang didiskusikan? Kemudian ada tidak konteks lokal? Ini mulai membumikan dari 3 bahasan kita sebelumnya. Ada tidak soal etik yang didiskusikan juga? Nah, saya mungkin mengundang
Bu Angel tadi yang belum, nanti yang lain juga silakan, saya persilakan. Tidak harus juru bicara. Silakan di kelompok Ibu Angel bagaimana? Ibu pertanyaannya maaf tadi agak nggak fokus. Apakah ada aspek gender yang didiskusikan dalam kelompok? Terus ada konteks lokal tidak, ada soal etik tidak. Jadi mulai membumikan dengan 3 materi yang tadi seharian kita pelajari. Kalau misalnya tadi mungkin untuk kelompok kami tadi merasa waktu agak sedikit kurang ya Ibu untuk sampai kedalaman membahas tentang gender atau segala yang lainnya dengan konsep hukum, tapi pada dasarnya tadi sepakat juga dengan Pak Jemi dan Pak Ronald tentang putusan yang berbeda antara pengadilan negeri dan Mahkamah Agung atau di tingkat kasasi dan juga PK. Dan di sini yang pada akhirnya juga Baik Nuril itu diberikan amnesti oleh Presiden karena masyarakatlah yang akhirnya menjadi hakim dan menilai dan memberi semangat dan dorongan sehingga Presiden pun tidak ada pilihan lain memberikan amnesti dan membebaskan Baik Nuril. Mungkin itu saja Ibu menurut saya. Terima kasih. Terima kasih Ibu Angel. Yang lain ada yang mau sharing? Tadi waktu membahas perkara, ya jadi saya kira ini sebenarnya saya mengajak Ibu Bapak untuk mulai berefleksi juga begitu. Apa yang bisa digali dari suatu perkara? Suatu perkara yang kelihatannya sederhana, pasal 27 ayat 1 di Undang-Undang ITE, tapi ternyata banyak sekali aspek yang bisa terbahas. Silakan, apakah ada refleksi yang tadi itu, saya tadi sempat dengar bagaimana dalam konteks di Lombok, misalnya begitu ya. Saya lupa tadi, Pak Ronald atau siapa tadi yang sempat menyatakan hal itu. Terus, ya, Pak Jimmy tadi ya. Atau ada yang lainnya, aspek gendernya bagaimana? Apakah dibahas juga? Apakah jangan-jangan itu sebenarnya ada kasus kekerasan seksual di situ ya? Bagaimana, Ibu atau Bapak? Ibu mungkin tadi saya tambahkan sedikit. Di situ ada pertimbangan dari Mahkamah Agung yang menjatuhkan hukuman kepada Baik Nuril itu karena membuat Pak Muslim ini sebagai kepala sekolah dia malu karena rekaman itu disebarkan, padahal kan itu bukan rekaman orang lain, itu hanya rekaman dia sendiri. Jadi sebenarnya kenapa ya malu karena perbuatan sendiri sebetulnya, tapi dalam posisi yang menyebarkan pertama atau di-share itu memang oleh Baik Nuril, tapi dia posisinya sebagai korban. Tapi kok hakim malah lebih memihak kepada Pak Muslim yang dia juga diberhentikan sebagai kepala sekolah. Menurut saya secara pribadi, ya memang itu resiko, itu harus ada punishment untuk perbuatan itu. Kenapa sampai dia tidak hakim harus membela seperti itu, Bu? Iya, terima kasih Bu Angel. Ada yang lain? Ibu Yona, yang mau ditambahkan? Bibip, saya juga mau menambahkan. Ibu Fonda, sebentar, silakan Ibu Fonda. Mau menambahkan dari Ibu Angel tadi, yang mungkin karena berkaitan dengan masalah gender, jadi mereka selalu melihat Baik Nuril sebagai seorang perempuan. Dan karena kepala sekolahnya seorang laki-laki, jadi akhirnya publik lebih berpihak kepada kepala sekolah itu sendiri, yang seharusnya kepala sekolahnya yang dipersalahkan, tapi beliau malah playing victim, seolah-olah beliau yang menjadi korban. Dan saya lihat juga ternyata bukan cuma kepala sekolahnya bermasalah dengan Ibu Baik Nuril dalam hal penyebaran WA dan lain sebagainya. Ternyata ada juga salah satu kasus yang dimana beliau juga menunjukkan video porno beliau dengan seorang bendahara, kalau tidak salah bendahara dari sekolahnya beliau. Tapi ternyata kasus itu tidak bergulir, mungkin karena mereka berpikir ya karena beliau ada kepala sekolah dan juga seorang laki-laki, jadi akhirnya yang ditonjolkan hanya kasus dengan Baik Nuril sendiri, tetapi kasus dengan bendahara yang perempuan tersebut yang sempat check-in di hotel ternyata tidak ditanggapi. Lagi-lagi mengenai masalah gender seperti itu. Iya, terima kasih Bu Fonda. Yang lain, tadi saya maaf nggak melihat siapa yang sudah menyalakan itu sudah unmute. Apakah ada lagi yang dibahas? Soal etik, mungkin soal gender nih banyak sekali ya, saya kira ada relasi kuasa ya, dan ini saya kira yang sangat
kelihatan di kasus-kasus yang ada nuansa ini sebenarnya kasus kekerasan seksual menurut saya, yang mana korbannya adalah si Ibu Nuril, iya. Dan itu terjadi karena ada relasi kuasa, ya kan? Ini kalau tadi saya sempat mendengar juga Mas Herlambang bercerita tentang stratifikasi hukum dan seterusnya, begitu ya, kelas-kelas dalam persoalan-persoalan hukum dalam praktik sering terjadi nih persoalan relasi kuasa seperti ini, atasan bawahan, karena Ibu Nuril hanya pegawai honorer kan, jadi ada dan kekuasaan yang besar dari kepala sekolah itu. Kalau kita tidak berpikir jelek gitu ya, tapi memang dalam dokumen pengadilan tadi Ibu Fonda mengangkatnya, kelihatan juga ternyata ada catatan buruk juga memang terhadap Bapak Kepala Sekolah itu sudah beberapa kali melakukan hal yang sama pada bawahan-bawahannya gitu. Nah, jadi banyak sekali yang etik, bisa panjang sekali ini dibahas. Barangkali saya bayangkan kalau kita di sesi kelas bisa satu pertemuan itu bisa kaya sekali membahas kasus ini. Nah, jadi dari situ saya ingin mengajak Ibu dan Bapak sebenarnya pertama 2 hal yang ingin saya ajak dari kasus tadi. Pertama, untuk mengenal langkah penalaran hukum, dan yang kedua untuk melihat bagaimana kayanya sebuah kasus, karena dia adalah praktik hukum, kita bisa melihat lebih jauh aspek-aspek yang dari kemarin sudah kita gali sama-sama. Soal gender, soal konteks lokal, soal etik, dan banyak hal lainnya. Ya, jadi kalau 6 langkah penalaran hukum, ini yang saya sering gunakan kalau di kelas saya, karena penting untuk menunjukkan tertibnya cara berpikir orang hukum lah, kira-kira begitu ya. Mulai dari mengidentifikasi fakta, supaya tidak hanya kelihatan faktanya, tapi ada peta kasus yang jadi gambaran besar. Jadi ibaratnya kita membuat gambar besar begitu untuk memahami apa sih sebenarnya yang terjadi. Karena kalau dilihat hanya sepotong-sepotong, ya misalnya tadi dalam kasus Baik Nuril tadi, kalau hanya dilihat, oh ada transmisi dari ini, dari telepon genggam ke komputer misalnya. Hanya dilihat potongan itu tanpa melihat konteks besar bahwa ternyata Pak Kepala Sekolah ini punya rekam jejak yang serupa misalnya ya. Kemudian bahwa Ibu Nuril waktu mentransmisikan file sempat bilang ini cuma buat Bapak saja ya, sempat begitu. Jadi tidak ada maksud untuk disebarkan dan seterusnya. Maka kita akan gagal untuk melihat, untuk mengidentifikasi sebenarnya apa yang terjadi, gambaran besarnya apa gitu. Nah, yang kedua menghubungkan atau mensubmisi struktur kasus itu dengan sumber hukum yang relevan, legal terms-nya itu apa? Kalau yang sering dijelaskan secara khusus legal terms itu kalau juga dalam membuat definisi. Karena tadi saya dengar dari Ibu Teng, biasakan kita melakukan penyimpulan ya, premis mayor, premis minor. Kemudian akan sangat penting karena itu untuk melihat legal terms itu. Karena disitulah kita bisa menguraikan silogisme suatu kasus begitu. Kemudian kita seleksi. Nah, ini yang menarik buat saya di langkah yang ketiga ini yang berwarna kuning. Kita ternyata tidak hanya melihat sumber hukum yang relevan, tapi juga untuk melihat policies underlying those rules. Jadi intensi dari pengaturan itu apa sih? Nah, tadi saya sempat ingat salah satu presentasi ada yang mengungkapkan bahwa sebenarnya Undang-Undang ITE intensinya bukan kalau saya kasih file misalnya kirim ke Mas Widodo satu file itu kemudian bisa untuk kena Undang-Undang ITE, bukan itu ya, tapi ada tujuan lain dari Undang-Undang ITE. Walaupun perlu saya kasih catatan kaki ya bahwa pasal 27 Undang-Undang ITE ini memang sangat bermasalah dan sebenarnya saya lebih setuju kalau dihilangkan ya, tapi kita anggaplah itu ada, tapi itu pun kemudian kita harus tahu apa sih intensi dari pengaturan itu. Nah, satu yang kalau saya cukup yakin dari diskusi kita dari kemarin
dan waktu kami semua ke Ambon bulan Februari, kalau di Unpati tidak ada masalah dengan mengenalkan putusan pengadilan, tapi di banyak kampus lain seringkali kita harus mengingatkan mahasiswa terutama bahwa putusan pengadilan itu juga sumber hukum loh. Nah, seringkali karena ada anggapan kita ini civil law, tidak perlu melihat putusan. Nah, padahal keliru kan ya Ibu Bapak ya. Keliru karena pertama kita juga kenal yang namanya jurisprudensi yang sudah ditetapkan, tapi bahkan belum dijadikan jurisprudensi pun kita bisa melihatnya sebagai salah satu acuan dalam berargumentasi gitu. Nah, ini juga saya kira yang mahasiswa suka lupa karena kecenderungannya dalam keseharian kita hanya dikondisikan untuk melihatnya undang-undang atau perda bilangnya apa, hanya itu. Nah, padahal putusan pengadilan itu juga penting. Kemudian menghubungkan struktur aturan dengan struktur kasus. Nah, yang warna hijau ini yang kelima, mencari alternatif penyelesaian yang mungkin. Ini juga menarik nih Ibu Bapak. Karena disinilah kemudian muncul itu diskusi-diskusi yang tadi muncul juga di kelompok soal yang saya maksud dengan alternatif adalah cara pandang apa yang kita gunakan. Kalau cara pandang kita cenderung normatif atau kita sering sebut positivistik begitu ya, barangkali itu yang bisa digambarkan dari putusan Mahkamah Agung dalam kasus Nuril ini, itu alternatif satu. Tapi kalau kita berpikirnya lebih dengan cara pandang seperti hakim pengadilan negeri, ya dia mempertimbangkan tadi Pak Jimmy, kemudian juga di kelompok-kelompok lainnya melihat betul bahwa bahkan hakim pengadilan negeri menyebutkan tuh Nonet dan Selznick, dia kutip kalau nggak salah halaman 24 tuh saya ingat. Nah itu jadi itu adalah alternatif 2, mungkin ada alternatif 3, 4 dan seterusnya. Dalam kasus apapun pasti ada alternatif itu. Nah kemudian kita akan memilih terakhir mana yang kita formulasikan sebagai kesimpulan kita. Di sini disebutnya putusan akhir ya, maksudnya putusan dalam arti tidak hanya hakim, karena kan yang melakukan penalaran hukum itu semua profesi hukum. Hakim kah, jaksa kah, pengacara dan lain sebagainya. Nah, ke-6 langkah ini baik sekali, terutama untuk mahasiswa kita sebagai pemandu. Kalau kita mungkin karena sudah banyak praktik ya, saya kira sedikit banyak sudah secara intuitif pun, oh kita harus begini, kita sudah tahu langkah-langkahnya. Tapi untuk pembelajar hukum, terutama yang masih baru, sebenarnya 6 langkah ini sangat baik sebagai pemandu, cuma perlu diingatkan bahwa ini tidak harus linear. Jadi langkah 1, harus langkah 2, harus langkah 3, nggak bisa balik lagi ke langkah 1. Tidak betul, tapi bisa bolak-balik. Nah ini hanya panduan saja begitu ya. Ini ketika kemudian saya dorong mahasiswa untuk menerapkannya untuk semua mata kuliah, saya cukup yakin kemudian jadinya akan lebih baik analisisnya. Apalagi kecenderungannya ini yang terasa sekali karena saya banyak mengajarnya rumpun tata negara ya. Dalam rumpun tata negara itu, karena rumpun tata negara itu kan dekat dengan politik ya Ibu Bapak ya. Jadi suka banyak yang maunya ngambil kesimpulannya lompat gitu. Oh kesimpulannya ini. Nanti dulu, coba kamu terapkan, saya sering ngingetin gitu, coba kamu terapkan betul langkah penalaran hukum, dilihat deh, semua sumber hukum yang relevan dulu, semua, kemudian lihat tujuan pengaturannya dan seterusnya, nanti analisisnya akan lebih baik gitu. Nah ini yang gambar yang sering saya gunakan juga, langkah tadi kalau digambarkan kira-kira begini. Nah di sini Ibu Bapak bisa lihat langkah yang tadi saya namakan dengan langkah yang hijau, alternatif penyelesaian itu, terlihat di sini ya, soal alternatif 1, 2, dan 3 ini. Nah, ketika kita akan membuat putusan akhir, sekali lagi bukan dalam arti putusan pengadilan saja, tapi apa yang mau kita ajukan sebagai argumentasi hukum, nah di sini akan ditimbang sebenarnya, soal keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan, bahkan juga aliran atau filsafat hukum. Bahkan kalau hukum kita juga jangan naif, pasti ada kepentingan juga, bisa masuk di situ juga ketika memilih mana yang akan kita ajukan sebagai argumentasi hukum. Nah ini masuk semua nih. Kita mau menggunakan feminist legal theory. Nah di sini ketika melihat alternatif yang ada, bagaimana cara pandang kita akan diterapkan.
atau kita mau menggunakan sociological jurisprudence misalnya ya, dan seterusnya. Jadi biasanya dengan mengenalkan ke mahasiswa 6 langkah penalaran hukum ini, kita bisa mengenalkan realita hukum ke mahasiswa. Tadi waktu menunggu semuanya masuk ke dalam ruangan Zoom, saya ngobrol-ngobrol sama Pak Herlambang dan Pak Jimmy membahas peristiwa HTN belakangan ini. Dan kami bertiga sampai pada kesimpulan, ya nggak mungkin untuk tidak hanya mengajarkan ke mahasiswa ilmu hukum tok gitu. Karena banyak hal dalam praktik yang berat ya jadi dosen hukum ya Ibu Bapak ya. Kita ngajarin ini DPR tugasnya ini. Nah sekarang lihat DPR-nya gimana. Contohnya Minerba undang-undangnya lolos gitu misalnya. Nah di sini nih kita bisa mengenalkan ke mahasiswa bahwa dalam praktik asas-asas itu, cara pandang dan lain sebagainya akan masuk. Tapi sepanjang semuanya bisa dijelaskan dengan logika, dengan silogisme dan lain sebagainya, kita akan bisa memperlihatkan alur pikir yang konsisten dan itu yang sangat penting. Gitu ya. Jadi sekali lagi semua profesi hukum akan menafsirkan hukum dan kalau kita bicara teks, maka kita juga akan harus bicara soal bagaimana ketika teks itu dibuat, kepentingannya apa saja ketika diterapkan, ada konteks, dan lain sebagainya. Karena itulah langkah-langkah penalaran hukum tadi jadi penting, dan biasanya kita akan mengenalkan metode penafsiran. Tapi di sini saya cuma tampilkan gambar-gambarnya, karena ini tidak sesuatu yang Ibu Bapak pasti sudah sangat memahami ya soal metode penafsiran yang sering digunakan. Tapi yang terpenting adalah biasanya untuk mengenalkan metode-metode penafsiran ini, Ibu dan Bapak, ini saya sekali lagi sharing ya, jadi barangkali Ibu Bapak punya metode yang lebih baik, kita saling bertukar saja. Seringkali yang kena banget gitu, istilah saya sehari-hari gitu, kena banget di kepala mahasiswa itu kalau metode penafsiran ini kita kasih ke mahasiswa untuk cari di putusan. Jadi kasih putusannya, terus suruh baca rasio desidendi dari hakimnya, kemudian tentukan ini hakim sebenarnya sedang pakai metode penafsiran apa. Nah, seperti tadi Baik Nuril. Hakim PN dia pakai metode apa? Hakim Mahkamah Agung dia pakai metode penafsiran apa terhadap pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE itu. Nah, ini biasanya yang akan lebih mengena kepada mahasiswa. Kemudian saya sambil lihat-lihat jam terus karena saya nggak mau melewati waktu. Materi kedua yang harus kita diskusikan sama-sama juga adalah soal berpikir kritis dalam bernalar. Biasanya saya buka dengan relevansi tentu saja ya. Kenapa sih kita perlu berpikir kritis dan apa yang perlu diperhatikan? Nah, saya biasanya buka dengan ini. Mungkin Ibu Bapak pernah lihat gambar ini nggak? Pernah lihat nggak Ibu Bapak? Nggak. Pernah ya? Gambar apa ini Pak? Macam-macam. Macam-macam. Bisa kelinci, bisa. Ini gambar apa ini? Bebek ini ya? Bisa bebek, bisa kelinci. Bebek. Kalau begini? Bisa burung, bisa bebek. Kelinci kalau kayak gini ya. Kalau ini gambar apa ini? Burung, kuda. Kuda. Gambar kuda ya. Tapi kalau kita miringkan kepala kita nih gambar apa ini? Gambar apa kira-kira ini? Kita miringkan ke kiri. Ada yang bisa melihat gambar kodok? Kodok, ya. Ada. Jadi Kodok tuh depan mulutnya tuh. kalau kita miring ke kiri ada gambar kodok kan ya? Sama dengan ini. Nah, kira-kira apa nih yang bisa kita bilang ke mahasiswa apa nih kira-kira? Sudut pandang. Sudut pandang, persis. Kata kuncinya adalah sudut pandang. Kita akan bisa punya pendapat yang berbeda-beda hanya karena sudut pandang kita berbeda. Gitu. Nah, dengan itu sebenarnya kita akan bisa bilang ke mahasiswa kita. Ini saya ingat sekali, ini suatu hal yang juga disampaikan oleh Mas Widodo di materi pertama. Ya, karena
kita itu hukum itu kan tidak seperti matematika ya, yang bisa bilang 1 tambah 1 selalu sama dengan 2. Nggak mungkin 1 tambah 1 sama dengan 3. Gitu. Kita untuk menjawab suatu peristiwa itu benar atau salahnya saya kasih tanda kutip dulu ya, itu banyak faktor. Gitu. Bahkan dengan konteks yang sekarang, saya juga ingat ini satu yang dibicarakan juga oleh Pak Rektor waktu pembukaan. Sekarang kita punya artificial intelligence misalnya. Jangan jauh-jauh di luar negeri. Sebenarnya saudaranya Sekolah Hukum Jentera, sekolah saya itu namanya hukumonline.com. Mungkin Ibu Bapak sering pakai juga itu hukumonline.com. Mereka sudah punya artificial intelligence, namanya LIA. Apa tuh singkatannya ya? Intinya adalah kita bisa bertanya suatu hal, mesin yang bernama LIA itu bisa menjawab. Bahkan juga seringkali saya pun kadang-kadang sebagai awal kalau cari di Google gitu akan ketemu dulu klinik hukum online. Dan saya tahu persis kadang-kadang saya suka cek mahasiswa saya kalau saya kasih soal, mereka suka copy paste juga dari klinik hukum online karena suka ada jawabannya konkret gitu. Nah, ini kan sebenarnya menggambarkan bagaimana orang hukum itu kalau berpikirnya seperti ilmu pasti, seperti matematika, 1 tambah 1 selalu sama dengan 2, lama-lama kita akan tergantikan oleh mesin. Nah, tapi yang tidak tergantikan adalah ada aspek-aspek kemanusiaan kita yang bisa masuk di situ. Ada aspek-aspek yang sudah digali oleh Mas Widodo di hari pertama soal etik. Gitu ya, saya itu ekstensif sekali pembahasannya yang saya ikuti. Jadi bisa menjelaskan, bisa memasukkan banyak faktor ketika kita memutuskan suatu hal begitu. Nah, kemampuan berpikir kritis ini adalah sesuatu yang membantu seorang penalar hukum untuk bisa menjangkau segala sudut pandang tadi. Apakah sebuah gambar itu bebek atau kelinci atau kuda atau kodok, sudut pandangnya bisa digali. Karena critical thinking, jadi berpikir kritis atau critical thinking itu kan bukan asal ngeritik gitu. Ya, saya sering banget berhadapan dengan orang-orang yang nggak suka dengan aktivis, katanya aktivis ini maunya kritik terus katanya. Padahal sebenarnya beda. Critical thinking itu adalah upaya untuk selalu mempertanyakan. Sebenarnya itu. Jadi bukan selalu kita ngeritik terus, bukan itu. Nah, jadi karena kan memang ilmu itu kan lahir karena pertanyaan ya, Ibu Bapak ya. Nah, jadi kita perlu melatih ini ke mahasiswa kita. Jadi kalaupun nanti ada penalaran hukum langkah-langkahnya yang mau dilakukan, kalau critical thinking yang nggak kuat dari mahasiswa kita, mereka juga tidak akan bisa terlalu baik untuk menggali setiap tahap dari penalaran hukum tadi. Nah, jadi di sini nih, misalnya nyari fakta. Kalau sekali lagi berpikir kritis artinya nanya lagi, skeptis gitu. Nanya lagi, benar nggak sih begini? Benar nggak begini? Kalau begini gimana? Kan begitu ya. Sehingga misalnya langkah 1, mengidentifikasi fakta. Ini kalau yang mengajar pidana, apalagi nih sering banget pasti ketemu hal ini. Benar nggak semua fakta sudah dipaparkan? Atau ada yang missing link? Ada fakta yang belum dijelaskan, sehingga motifnya belum terjelaskan, misalnya. Misalnya seperti itu. Atau misalnya ketika melihat alternatif penyelesaian yang mungkin. Nah itu tadi, kita tanya, kalau seandainya itu bukan seorang Ibu Nuril yang menjadi korban, kalau misalnya itu adalah laki-laki, apakah hal yang sama akan diterapkan, misalnya. Jadi, ditanya terus, muncul jawaban, tanya lagi, muncul jawaban, tanya lagi. Sebenarnya maknanya di situ pentingnya berpikir kritis. Nah, jadi waktu awal kuliah biasanya kemudian saya juga ingatkan kepada mahasiswa bahwa jangan suka berpikir bahwa logis, dalam tanda kutip dulu ya, logisnya ya, itu selalu benar. Apalagi jangan berpikir bahwa benar itu pasti adil.
Nah, ini materinya Mas Widodo nih, saya ingat sekali waktu kemarin pagi kita mulai program ini. Nah, contohnya kasus baik Nuril tadi. Saya ingat tadi Ibu Teng cerita kalau pasti akan diajarkan dulu dalam SAP di Unpati soal silogismenya begitu ya. Sehingga misalnya kalau kita paparkan secara sederhana kan, premis mayornya Undang-Undang ITE, premis minornya Ibu Nuril sudah mentransmisikan dan seterusnya dan seterusnya. Itu saya titik-titik aja biar nggak kepanjangan nulisnya. Kesimpulannya Nuril bersalah. Kalau hanya lihat pasal 27 ayat 1, seperti yang dilakukan oleh hakim di Mahkamah Agung. Tapi benar nggak sesederhana itu? Nah, ternyata kalau langkah penalaran hukumnya dilakukan dengan baik, temuannya bisa berbeda. Gitu. Karena ternyata misalnya ada fakta yang belum ketemu. Nah, kalau misalnya kita berpikir kritis, lebih kaya lagi penalaran hukumnya. Kita akan nanya, ada fakta lain nggak? Akar masalahnya apa nih? Terus kita akan, kalau kita berpikir kritis, kita akan menemukan, oh ada masalah pelecehan seksual sebenarnya di sini. Bukan soal ITE, tapi soal kekerasan seksual begitu. Ya, orang yang tidak berpikir kritis hanya, oh undang-undang ITE bilang begini, pokoknya jaksa mengajukan dengan undang-undang ITE, ya udah berarti di undang-undang ITE. Tapi kalau orang yang berpikir kritis, bahkan ketika masuk di melihat sumber hukum yang relevan tuh yang warna abu-abu, Ibu Bapak, itu akan ketemu ada lagi undang-undang lain yang relevan sebenarnya cuma nggak dipakai. Nah itu yang sering baik untuk dijadikan contoh. Nah kegagalan berpikir kritis, terus terang saja kita juga sering gagal nggak? Bagaimana menurut Ibu Bapak? Kita sering gagal juga nggak? Siapa yang suka forward berita-berita dari WhatsApp grup langsung nggak pakai ngecek dulu? Nah, saya kira banyak nih di antara kita, termasuk saya sendiri. Itu seringkali terjadi karena kita sudah nyaman dengan informasi yang kita miliki. Nah, satu yang saya sering saya kalau ngajar banyak main-mainnya juga Ibu Bapak, karena kebiasaan sebelum ke dunia akademik saya adalah bekerja di lembaga non pemerintah, ngasih training banyaknya games gitu ya. Nah, jadi satu games yang suka saya kasih ke mahasiswa nih gini. Pura-pura ya, kita semua adalah pemandu wisata untuk makhluk planet ini. Oke, bayangkan, kita adalah tour guide untuk alien. Jadi kita harus menunjukkan kepada alien. Alien nggak tahu konteks lokal di bumi. Dia nggak tahu, laki perempuan aja dia nggak tahu, badannya cuma kayak gitu, di planetnya begitu. Nah, saya biasanya gitu ya, main-main kita dengan mahasiswa. Terus sampailah si alien pada sebuah lapangan bola. Ini apa nih? Saya nggak tahu klubnya. Saya kurang jago. Nggak tahu nih klub apa nih. Mungkin yang suka nonton bola tahu. Alien kemudian bertanya pada kita sebagai tour guide. Pertanyaannya, pertandingan bola itu apa sih? Nah, kita ini karena cuma menceritakan, saya tidak, dan karena waktunya juga terbatas, saya langsung jawab-jawab sendiri saja cerita gitu ya. Kan kita akan, biasanya kan mahasiswa akan jawab, oh pertandingan bola itu kan sebuah ini, pertandingan antara dua, segala macam definisi keluar. Dengan 11 orang dan seterusnya. Oke. Bayangkan, alien nggak tahu apa-apa soal itu. Kita yang tahu. Terus ditanya lagi sama alien, kok banyak sekali sih orang yang senang nonton sekelompok orang berebut satu bola? 22 orang berebut satu bola nih. Buat alien itu aneh. Nah, terus mahasiswa akan jawab, wah soalnya menarik, ada adrenalin, ada ini mendukung segala macam. Buat alien, saya berpura-pura jadi aliennya biasanya Ibu Bapak. Saya bilang, apa tuh? Aneh banget sih kalian nih orang bumi gitu ya. Terus ada lagi pertanyaan, kenapa orang yang di pinggir lapangan mungkin ada puluhan ribu nggak ikut masuk, kok nurut banget sih sama peraturan? Kan bisa aja langsung aja masuk ke lapangan. Wah nggak mungkin, nanti mahasiswa akan menjawab, ada peraturannya, nanti ada dihukum, dan seterusnya. Kemudian ada lagi pertanyaan, kok nggak ada pemain perempuan sih yang main di situ? Kenapa nggak dicampur aja? Nah biasanya mahasiswa hot di sini debatnya. Yang analisis gendernya sudah kuat, dengan yang tidak. Oh perempuan nanti pasti kalah, gitu-gitulah ya. Berantem-berantem nih, seru nih biasanya Ibu Bapak. Nah, tapi sebenarnya dengan permainan ini, yang seringkali saya coba perkenalkan adalah, kira-kira apa?
kita sering menerima begitu saja, kita manusia bumi, nggak nanya lagi seperti alien, soal kenapa begitu, bagaimana bisa begitu, ya nggak? Kita cenderung membela komunitas kita, gitu. Jadi itu salah satu game yang sering saya pakai, dan biasanya kena ke mahasiswa ketika iya ya, selama ini ternyata kita kurang kritis, kita terima begitu saja apa yang sudah jadi dan nggak mencoba untuk mendekonstruksinya, membongkarnya, gitu. Nah, ini contohnya nih. Ibu Bapak ada yang pernah lihat ini? Gosip katanya Menteri Pendidikan yang baru, Mas Menteri, karena masih muda suka dibilang di media sosial Mas Menteri, mau menghilangkan pendidikan agama, gosipnya. Pernah lihat nggak? Nah, biasanya di bulan-bulan September, tapi sekarang juga dari sekarang ya, udah mulai rame soal PKI ini. Bahkan sekarang jokesnya, kalau ada rumah sakit tanpa kelas, dibilangnya juga PKI katanya, asal nggak ada kelasnya PKI. Nah, tapi waktu itu sempat timbul nih, wah menyebar, viral. Ada yang percaya, ada yang enggak. Nah, tapi menarik yang dilakukan oleh, ada namanya Tempo Cek Fakta. Dia cek faktanya. Benar nggak apa yang dituduhkan oleh orang ini? Bahwa ini adalah cara-cara PKI untuk menghilangkan agama dari negara ini. Apa yang mereka lakukan? Mereka cek. Nah, ternyata singkat kata, katanya menteri bukan begitu, tapi ada proses evaluasi kurikulum. Nah, kemudian bahkan ada gosip katanya dokumen rahasia, nggak ada lagi agama, semuanya digabung di PPKN. Wah, makin heboh. Tapi ternyata itu adalah bahan diskusi awal. Ini Tempo Cek Fakta ya. Nah, jadi rupanya itu hanya gosip. Nah, apa yang bisa direfleksikan dari sini? Ya, jadi saya mengikuti nih Cek Fakta Tempo ini di Instagram saya karena dia baik sekali mengecek fakta. Karena ternyata apa yang kita sering duga sebagai fakta ternyata bukan fakta. Tapi apa ya? Fake news gitu. Fake facts gitu. Fakta yang palsu, yang dibuat-buat. Nah, jadi ternyata setelah dilakukan penelusuran nggak ada. Ada rencana review kurikulum, tapi bukan untuk menghilangkan pelajaran agama. Gitu. Nah, jadi memang sangat sering kita susah membedakan antara opini dengan fakta. Kemudian, fakta pun belum tentu benar. Bisa saja yang kedengarannya valid, kadang-kadang yang saya sering dapat nih, mungkin Ibu Bapak juga sering dapat di berbagai WhatsApp grup. Kalau udah ada isu reshuffle, biasanya beredar tuh. Info A1, judulnya gitu. Terus daftar menteri. Semua ngakunya info A1, tapi infonya beda-beda. Gitu. Jadi, banyak yang mengklaim faktanya itu valid, padahal belum tentu. Jadi, refleksinya itu biasanya. Bukti itu juga penting untuk menunjukkan kebenaran fakta. Nah, cuma kan begini, berpikir kritis itu bukan ilmu pengetahuan, jadi nggak bisa yang berpikir kritis adalah dan seterusnya ya, tapi itu skill. Jadi dia juga nggak bisa dihafalkan, tapi harus dilatih gitu, dan perlu kedalaman mengenai subjek. Jadi satu yang sering saya berikan sebagai alat bantu untuk mahasiswa adalah 6 daftar periksa ini. Apakah argumen kita bila berada dalam posisi sebaliknya? Terus, apakah bukti dan fakta itu benar? Sebenarnya akar masalahnya apa sih? Siapa sih aktornya? Situasi apa aja yang mungkin berbeda? Kemudian dampak dari soal ini apa? Nah, tapi ini biasanya saya bahas satu persatu, tapi di sini saya bisa skip saja. Kalau Ibu Bapak mau penjelasan lebih lengkap, sudah ada dalam materi yang dibagikan. Dan ini hanya alat bantu, bisa dikembangkan, terus kalau Ibu Bapak ada yang tidak setuju, boleh dikurangi, begitu ya. Tapi akan sangat membantu untuk juga bilang ke mahasiswa, kita tuh seringkali lihat masalah yang namanya fenomena gunung es kan begini. Kita lihat hanya di permukaan, tapi sebenarnya di bawah gunung es itu ada akar masalahnya. Nah, seperti itu yang biasanya juga
sampaikan. Nah, jadi dalam proses berpikir kritis inilah sesungguhnya, jadi bagus juga nih Mas Herlambang topik ini di belakangan ya, karena kita jadi bisa menekankan bahwa dalam proses berpikir kritis inilah aspek-aspek seperti gender, konteks lokal, yang akan beda nih, misalnya materi yang saya berikan barangkali nanti di Universitas Mataram, sangat beda dengan Universitas Patimura. Kenapa? Karena ketika kalau kita berpikir kritis lah, hal ini akan muncul. Tidak seperti mesin artificial intelligence tadi. Gitu. Etika hukum, Mas Widodo tadi kemarin sudah menggambarkan, bukan hanya etika profesi, tapi etika hukum juga bisa dipertimbangkan gitu dalam proses berpikir kritis seperti ini. Nah, sekarang saya ingin mengajak Ibu Bapak untuk sharing sama-sama, ini sekalian biar nggak ngantuk nih Ibu Bapak nih, karena ini sudah jam-jam kritis dan waktu saya tinggal sekitar 16 menit lagi sebelum kita masuk ke integrasi. Saya ingin mengajak Ibu Bapak untuk coba identifikasi apa sih yang biasanya membuat kita sulit sekali untuk berpikir kritis. Silakan, saya catat, saya jadi tukang catat nih Ibu Bapak yang berbicara. Tidak skeptis. Tidak skeptis. Maksudnya jadi apa tuh Pak? Tidak skeptis. Menerima apa adanya. Menerima apa adanya ya. Yang lain? Belum memiliki pengetahuan awal. Belum punya. Belum punya pengetahuan awal. Apa lagi kira-kira? Tidak mengetahui akar masalah. Tidak tahu akar masalah. Ya. Kemudian apa lagi? Malas mencari tahu. Oke, kita catat saja. Malas mencari tahu. Masa ini? Hah? Masa malas Mas Herlambang? Mas Herlambang mungkin nggak malas, tapi saya juga orangnya suka malas loh. Oke, ada lagi? Bagaimana dengan misalnya ini? Sentimen agama gitu kadang-kadang ada nggak? Sudut pandang juga, sudut pandang. Sudut pandang ya? Sudut pandang, oke. Sudut pandang berdasarkan apa biasanya, Pak? Kepentingan. Kepentingan ya. Kepentingan. Oke. Ada lagi? Suaranya ada yang masuk. Amatin dulu ya Pak ya, soalnya suaranya biar nggak terlalu berisik. Ada lagi, Ibu Bapak? Yang biasanya, maaf, siapa Bu? Bu Elsa. Oh ya, silakan Bu. Subjektivitas. Subjektivitas maksudnya apa tuh Bu? Pikiran sudah terpola untuk sesuatu hal, dan karena itu tidak mau berpikir yang lain dari yang sudah ada dalam pikiran. Ya, terpolanya biasanya karena apa sih Bu? Zona nyaman. Karena comfort zone. Comfort zone ya. Kebanyakan tuh, nah ini yang kadang-kadang tuh, kalau saya suka istilahkan background kita juga. Ya. Ya kan, cara berpikir mungkin kita biasa dididiknya, ya kayak misalnya saya paling susah tuh kalau ngajarin soal gender dan hukum tuh di situ. Kadang-kadang suka, kita mikirnya udah begitu, pokoknya ya harus begitu, nah gitu. Ya. Nah ini banyak sekali yang bisa digali Ibu Bapak, dan sekali lagi kalau buat kita yang sudah praktik, mungkin sudah lebih cenderung mudah. Tapi seringkali kita harus menyadarkan juga, membenturkan mahasiswa kita dengan kenyataan dalam hukum. Yang ternyata banyak yang begini. Jaksa juga banyak yang begini. Hakim juga banyak juga yang begini. Ya, kalau dikasih kasus-kasus terkini, itu akan banyak sekali yang menarik. Yang lagi mengganggu kita semua, saya kira kasusnya Joko Chandra ya, Ibu Bapak ya. Ya. Itu luar biasa tuh. Udah pada dapat ininya belum? Twitter dari Anonymous tuh soal screen capture dari percakapan antara lawyernya Joko Chandra dengan dia, ya, yang bayar si polisi berapa, bayar jaksa berapa. Waduh, saya tuh sebagai orang hukum
patah hati betul, kita ngapain aja selama ini gitu ya. Tapi apa namanya, kalau soal berpikir kritisnya itu adalah, nah hal-hal kayak gini untuk selalu skeptis, what's going on, sebenarnya apa sih di balik ini, itu nggak akan ketemu hal-hal yang kemudian bisa kemana-mana. Apa namanya, temuannya bisa kemana-mana. Nah, saya kira yang juga penting adalah, nah saya ngajak lagi Ibu Bapak untuk mikir sama-sama, kan berpikir kritis itu bisa dilatih sebenarnya menurut saya di setiap mata kuliah. Dengan membiasakan diri bertanya ke mahasiswa dan meminta mahasiswa bertanya. Misalnya, kalau Anda jadi kuasa hukum tergugat, argumen apa yang Anda kemukakan? Misalnya gitu ya. Saya kasih contoh satu lagi, terus Ibu Bapak sekalian mikirin ya, kira-kira kalau Ibu Bapak sebagai dosen nanya ke mahasiswa apa? Nah, kalau saya sering gini, saya suka kasih putusan, terus saya bilang ke mereka, kalau kamu setuju nggak dengan putusan ini? Dan kalau kamu jadi hakim, kamu mutusnya gimana? Nah, misalnya gitu. Kira-kira gimana, Ibu Bapak, kalau pertanyaan yang ingin Ibu Bapak sampaikan ke mahasiswa, supaya mengajak mereka berpikir kritis, kira-kira apa? Karena menurut saya satu-satunya cara melatih memang di kelas. Tanya terus. Kalau begini gimana? Kalau bisa gimana? Kalau Anda begini gimana? Kalau ternyata faktanya begini gimana? Gitu ya Ibu Bapak ya? Kira-kira ada nggak contoh pertanyaan yang bisa diajukan? Ada yang mau mencoba? Ibu Fonda? Kalau pertanyaan hukum internasional apa Bu Fonda? Yang bikin mahasiswa tuh berpikir kritis. Keluar dari zona nyaman dia gitu. Sudah ada ide? Atau Ibu Angel? Kira-kira apa? Kira-kira yang ingin ditanyakan kepada mahasiswa supaya bikin mereka berpikir kritis? Misalnya terhadap suatu kasus deh supaya lebih konkret. Kira-kira apa? Kalau pengalaman saya, makasih Bu untuk kesempatannya. Kalau selama saya mengajar di kelas, sering memang menggunakan pertanyaan-pertanyaan seperti ini dan lebih sering menggunakan putusan-putusan pengadilan misalnya ICJ misalnya, kemudian pokoknya setiap terkait dengan masalah hukum internasional supaya sebenarnya dasar hukum atau pola pikir hakim itu seperti apa sehingga memutuskan seperti itu. Begitu Ibu. Jadi sebenarnya mirip-mirip saja Ibu dengan yang sudah Ibu Bibip sampaikan, menggunakan pendekatan kasus, kemudian penyelesaiannya seperti apa. Lalu alternatifnya kalau misalnya tidak sependapat dengan hakim, cara penyelesaian sengketa itu seperti apa. Jadi biarkan kebebasan mahasiswa untuk berargumentasi. Seperti itu Ibu Bibip. Terima kasih. Ya, alternatif putusannya apa gitu ya. Menurut mereka kalau misalnya tidak setuju harusnya kayak gimana putusannya kayak gitu. Terima kasih. Terima kasih Bu Angel. Ada lagi yang lain? Saya Bu Reni. Silakan Ibu Reni. Ya, saya punya pengalaman ketika berhadapan langsung membawa mahasiswa kuliah di luar kampus di DPRD provinsi dan kota Bu. Jadi saya mempersiapkan mereka karena itu mata kuliah perancangan ya. Oh, pemerintahan daerah, tapi terkait di dalamnya mahasiswa yang menawarkan teknik perancangan juga dilibatkan. Jadi beberapa kelas yang masih ada relevansinya dan saya mempersiapkan mereka untuk bertanya langsung kepada pihak yang berkompeten. Itu Bu, salah satunya. Iya. Bagus sekali itu Bu Reni. Biasanya mahasiswa antusiasmenya gimana? Banyak yang nanya nggak Bu? Banyak Bu, jadi maksudnya karena porsi masing-masing mata kuliah Bu, jadi mereka yang pemerintahan daerah,
mereka yang punya mata kuliah perancangan, mereka yang punya mata kuliah terkaitan dengan kewenangan DPRD, itu mereka langsung bertanya dan diapresiasi langsung oleh mereka yang punya kepentingan. Jadi berhadapan langsung dengan pihak DPRD-nya. Gitu. Oh, dengan anggota dewan ya Bu Reni ya? Ya, dengan anggota dewan. Oke. Ya. Terus ada yang terinspirasi menjadi anggota dewan nggak Bu? Ternyata kenyamanan mereka duduk di kursi dewan itu yang menjadi inspirasi pertama, Bu. Karena mereka diterima langsung dan duduk langsung di meja pimpinan dan di tempat duduk para anggota dewan itu. Oh, biasanya selfie itu, Bu ya? Tapi pertanyaan-pertanyaan kritis, Bu. Apalagi mereka yang dari daerah-daerah pulau terpencil, tapi merasakan bagaimana kewenangan DPRD bisa menyentuh sampai di masyarakat. Itu salah satunya, Bu, pengalaman. Iya, terima kasih Bu Reni. Jadi persis ini juga yang seperti disampaikan juga di kuliah, bukan kuliah, maksud saya materinya Mas Herlambang tadi ya, untuk mengajak mahasiswa untuk ke lokasi langsung begitu. Seringkali jadi ada inspirasi itu, baik ataupun buruk inspirasinya, tapi mereka melihat kenyataan begitu ya. Nah, terima kasih atas sharingnya Ibu Reni. Ada pertanyaan, contoh pertanyaan lain barangkali yang Ibu Bapak pernah lontarkan ke mahasiswa? Kebanyakan begitu ya, alternatif putusannya apa? Nah, sekedar sharing lagi, seringkali juga kita bisa memberikan arahan khusus, misalnya kalau Anda mempertimbangkan aspek gender, nah kira-kira hal-hal apa saja yang perlu dilihat nih, gitu. Atau kalau Anda memperhatikan konteks lokal, kira-kira apa yang dilihat, jadi bisa langsung seperti itu. Nah, yang menarik juga adalah, tadi seperti Ibu Reni contohkan, kalau kita menyuruh mahasiswa untuk bertanya, nah itu lebih menarik lagi. Seringkali mereka akan keluar dengan pertanyaan yang kita mungkin tidak duga. Nah, kadang-kadang karena kita sekarang PJJ semua ya, pembelajaran jarak jauh, saya suka memberikan satu film untuk menggantikan kuliah. Yang saya minta adalah mereka harus nanya berdasarkan film itu. Satu mahasiswa minimal 2 pertanyaan. Nah, itu biasanya tergali betul, karena mereka jadi mikirin, aduh saya harus nanya apa ya, ini wajib nih ngasih pertanyaan. Akhirnya jadi kritis. Gitu. Jadi ini yang, suatu hal yang menurut saya baik sekali untuk diterapkan. Sebenarnya inilah skill penting. Yang namanya think like a lawyer itu ketika seorang pembelajar hukum bisa selalu bertanya dengan kritis karena skeptis gitu. Itu yang suatu keterampilan yang kita perlu perkenalkan ke mahasiswa kita. Nah, bagian terakhir di sini adalah soal menggunakan putusan dalam perkuliahan. Saya kira tadi sudah kita bahas sama-sama soal ini, dan refleksinya kan misalnya pertanyaan besar ke Ibu Bapak yang saya bisa ajukan, tapi saya kira kita bisa cepat saja bahas. Apakah tadi waktu menggunakan putusan pengadilan, ada langsung tidak terasa relevansi pelajaran dengan praktik nyata? Nah, kalau saya lihat dari anggukan kepala yang bisa saya lihat di sini, ya langsung gitu. Jadi ketimbang dikasih teori, pasal 27 ini salah, karena itu sangat berbeda dengan nih, contoh kasusnya nih. Dia makan korban, ternyata seperti ini misalnya. Terus, keterlibatan itu, kalau tadi saya 2 jam cuma ngomong aja, saya yakin semua matiin kamera terus sebenarnya tidur. Sekarang mahasiswa katanya begitu ya, Ibu Bapak dapat nggak tuh? Yang cara bolos zaman sekarang. Kalau dulu kita lompat pagar, anak zaman sekarang matiin kamera, tidur. Tapi kalau diajak diskusi, mereka jadi lebih terlibat. Jadi nggak ngantuk juga, tapi ini bukan sekedar soal ngantuk sih, tapi mereka jadi lebih mikir, jadi lebih masuk gitu. Ketimbang dengar aja. Begitu. Dan juga dari putusan itu, jadi kita bisa melihat betul relevansinya dengan materi kita. Nah, cuma refleksi lainnya adalah, tadi waktunya cukup nggak? Oh, 5 menit nggak cukup. Tadi kan tambah lagi dong. 10 menit lagi. Nah, bayangkan nanti kalau dosen-dosen gampang 15 menit selesai. Untuk mahasiswa, kadang-kadang saya suka kasih duluan putusannya. Jadi untuk minggu depan, saya kasih minggu ini. Gitu.
Dan kadang-kadang juga, sekali lagi saya yakin nih Ibu Bapak metodenya lebih kaya lagi daripada saya, tapi sekedar bercerita, saya suka tentukan 6 putusan, bagi kelas dalam 6 kelompok. Nah, nanti setiap setelah UTS, setelah UTS nanti masing-masing ini kelompok akan sorry, saya lagi cari ini yang sumber kebocoran suara dari mana. Predikat ini dicapai dari hanya sekitar 750 dosen per hari ini. Oh ya, saya mute dulu. Ya, maaf ya Ibu Elsa, saya mute dulu karena kelihatannya bocoran dari Ibu Elsa tadi. Nah, kemudian saya mau mengajak Ibu Bapak untuk berefleksi lagi terakhir nih. Kira-kira apa saja yang harus dipertimbangkan kalau kita mau menggunakan kasus untuk mengajar? Saya catat di sini ya, Ibu Bapak ya. Silakan berpendapat. Apa yang harus dipertimbangkan? Yang pertama mata kuliahnya itu di semester berapa, Bu? Oh, oke. Mata kuliahnya mereka udah cukup tahu atau belum gitu? Sudah cukup tahu soal mata kuliah tersebut. Relevansi dengan materi atau pokok bahasan. Relevansi dengan pokok bahasan. Nah, kemudian apa lagi, Ibu Bapak? Dosennya harus siap. Nah, betul sekali, Bu Angel. Jadi, jangan main-main. Kalau kita harus ngasih putusan, kita harus baca dulu semuanya. Bahkan, seandainya putusan MA, kita harus baca mulai dari putusan PN-nya dulu untuk paham sebenarnya isinya apa. 2 jam saya sudah hampir selesai, tapi nggak apa-apa, sudah tinggal bagian mengintegrasikan. Apalagi kira-kira dosennya harus siap, kemudian ada lagi? Kesiapannya dalam bentuk apa ya? Saya kira kita perlu bikin pertanyaan kunci ya, Ibu Bapak ya. Karena kalau nggak dikasih pertanyaan kunci, mereka juga bingung baca putusan terus ngapain. Nah, biasanya gitu. Bu, abis ini kita ngapain, Bu? Biasanya nanya begitu tuh. Kalau tidak disiapkan pertanyaan kunci. Ada lagi, Ibu Bapak? Sudah cukup? Kalau di hukum internasional ada yang khusus nggak? Karena mungkin putusannya bukan putusan pengadilan domestik saja ya. Ada tidak yang khusus harus diperhatikan kalau hukum internasional? Memahami bahasa hukum, bahasa Inggris hukum. Oh iya, memahami. Itu ya, barangkali terminologi hukumnya semuanya ya. Ya. Barangkali kita perlu kasih sedikit ya kalau masih asing ya. Ya betul-betul. Tadi saya malah nggak kepikir nih. Terima kasih Ibu, saya jadi punya catatan tambahan ini. Oke, nah jadi ini contoh yang kadang-kadang saya pakai untuk menggunakan putusan. Jadi saya minta misalnya kelompok-kelompok, nah terus kelompoknya saya minta jelaskan kasus posisi, terus penafsiran apa yang digunakan oleh hakim. Nah, mereka harus menunjukkan juga bagian mana yang menunjukkan penafsiran tersebut. Karena kan yang saya sering perkenalkan ke mahasiswa adalah satu, silogisme itu yang kita pelajari dalam penalaran hukum maupun argumentasi hukum, tentu saja tidak akan muncul sebagai silogisme. Tapi sesuatu yang di kepalanya hakim sebenarnya tertulis, premis mayornya apa, minornya apa, kesimpulan apa. Tapi kalau kita baca putusan, kan nggak ada premis mayor ini, minornya ini, kan nggak ada. Sehingga mahasiswa perlu kita latih untuk baca rasio desidendi itu. Sebenarnya cara hakim itu mensilogismekannya di mana? Kemudian di bagian mana tuh ada penafsiran itu? Gitu kan? Karena sebenarnya penafsiran ataupun penemuan hukum itu kan terjadi bukan di kesimpulan ya Ibu Bapak ya, tapi biasanya di premis premis minornya. Karena premis mayornya di premis mayornya, karena premis minornya biasanya sesuatu yang banyak faktanya tidak bisa kita ubah gitu. Nah, kemudian kadang-kadang saya suka minta mahasiswa saya menyampaikannya dalam bentuk talk show. Jadi mereka juga melakukannya dengan fun.
Nah, jadi ayo pura-pura mata najwa, terus ada yang bilang jadi mata apalah gitu segala macam. Tapi kuliah menjadi lebih menyenangkan untuk mereka. Oke, bagian terakhir ini soal mengintegrasikan. Nah, di bagian terakhir ini Ibu Bapak saya mau meminta tolong, saya kira 15 menit ini juga akan selesai. Ya, sekali lagi di mata kuliah argumentasi hukum itu di Unpati sudah ada mata kuliah argumentasi hukum. Jadi saya kira kita tidak masuk lagi ke pertanyaan soal apakah mau dibuat kuliah tersendiri atau tidak. Tapi saya akan mungkin besok akan meminta ibu bapak yang mengajar mata kuliah argumentasi hukum untuk mulai memikirkan apakah ada yang perlu diubah. Nah, tapi yang ingin saya mintakan sekarang untuk didiskusikan dalam kelompok 15 menit saja di kelompok yang berdasarkan bagian tadi, kira-kira di mata kuliah apa saja materi penalaran hukum ini akan dipraktikkan dan bagaimana? Nah, misalnya apakah diselipkan atau diberikan dalam setiap pelatihan gitu. Tidak usah detail dulu, maksudnya karena waktu kita hanya 15 menit, saya tidak minta berpikir dalam konteks silabus atau RPS, tapi mungkin secara poin-poin nanti bisa dijelaskan. Kira-kira bagaimana nanti materi penalaran hukum ini mau dimasukkan dalam mata kuliah di bagian masing-masing. Gitu. Boleh saya minta tolong pada Ibu Fancy atau Ibu Fancy hostnya Ibu. Oh ya. Siap Ibu. On Silakan proses. Dibagi kelompok. Saya tulis lagi di ini ya pertanyaannya. Siap. Di dalam grup saja. Kelihatan. Di chat juga deh. Di grup juga akan saya copy. Mana grup kita nih? Bapak Ibu seperti biasa kalau ada permintaan untuk join di bagian, silakan tekan tombolnya. Jadi kalau breakout session itu Bu Fancy diatur waktunya dari awal ya, 15 menit terus langsung hilang gitu ya? Iya Ibu, jadi harus memang standby di depan komputer, dengar Bu Bibit ngomong bagi room, harusnya kita udah siap. Jadi di situ ada break room. Waktunya kita tentukan dari awal gitu, 15 menit. Iya, kita tentukan dari awal. Jadi kalau misalnya sudah 15 menit, mereka kembali dengan sendirinya. Oh, ya. Jadi sebenarnya mereka selesai dan udah selesai. Ibu Ketua, mana ini? Loh, kok langsung balik lagi semua ini? Wah, ini host bermasalah. Jangan 15 detik ini, bukan 15 menit diaturnya. Oke, join lagi Bapak Ibu. Muncul lagi, ada kesalahan teknis. Sepertinya pakai waktu, Ibu. Makanya begitu. Waktunya salah kali, bukan 15 menit ya? 15 detik tadi kayaknya. Soalnya menurut kita 15 menit itu lama. Padahal kalau kita masuk break room, itu detiknya itu jalan. Gitu.
jadi gambaran untuk yang lain. Perancangan penting, perancangan. Ya. Ya, perancangan di penalaran. Kalau yang lain tuh coba diselipkan di hukum perdata bisa Ibu? Bisa. Secara kajian umum kan dia punya argumentasi penalaran masuk di situ. Secara induksi. Misalnya bicara perikat, topik perikat. Kira-kira penalaran hukum dipraktekkan dan bagaimana? Kan katong kasus. Kalau beta terus ada di ini. Hukum internasional penyelesaian rupanya Ibu Fancy menyediakan beberapa ini komputer memang ya. Makanya secara teknis lebih siap. Atau diberikan dalam setiap pelatihan sesuai dengan materi yang akan dibahas, begitukah? Materi Iya, sesuai materi yang mau dibahas. Oke. Bapak Ibu baca ya? Di mata kuliah apa saja kira-kira penalaran hukum ini akan dipraktekkan dan bagaimana? Untuk mata kuliah tersendiri ada argumentasi hukum, namun pada umumnya bisa digunakan di semua mata. Bagaimana Ibu Ketua? Kita paling mengantuk Pak Onal. Selamat Ibu, Bapak. Apakah sudah bisa dipikirkan kira-kira apa saja yang mau diintegrasikan di dalam pengajaran Bapak Ibu seperti yang tadi Ibu Bibit sampaikan? Itu ada pertanyaan-pertanyaannya yang tadi disampaikan. Bapak Ibu, kalau misalnya saya kembali di chat room di Zoom dan di WA. Kira-kira di mata kuliah apa saja kira-kira penalaran hukum ini akan dipraktikkan dan bagaimana? Kemudian misalnya apakah diselipkan atau diberikan dalam setiap latihan? Pak Widodo ada di sini. Ayah kawan. Muncul. Tapi dipanggil-panggil nggak muncul. Ada tamu. Nanti dicari Pak Tristam. Kapan? Tadi saya teleponan sama Pak Tristam. Oh. Intinya mau dibantu sama Pak Tristam dan kawan-kawan terkait dengan itu editing hasilnya konferensi AFI. Ya terus? Terus saya bilang, Pak Widodo bukannya nggak ngerespon, ini handphonenya lagi rusak. Karena di grup memang banyak pesannya, Bung Wid. Oh gitu? Ya, jadi rekomendasinya beli handphone baru aja. Ya, siap. Kalau Bung Erlambang merekomendasikan begitu, langsung dibeli. Optimis, segera membeli. Banyak yang sedih, Bung Wid. Kenapa? Ada masalah dengan buku itu? Isinya yang beta bikin isinya juga sendiri. Karena kalau beta kedapatannya gini Bu, ketika beta pakai undang-undang, misalnya tentang masyarakat adat, anak-anak ambil undang-undang yang sudah ada di itu. Jadi ketemu bisa lihat. Iya. Tinggal Jadi masuk ketemu bisa saja. lihat, dong simak saya apa yang ketemu bilang. Nah itu juga betul. Mesti bikin kasus sendiri ya, betul. Iya, mesti bikin kasus sendiri.
Tapi dia punya modelnya, katong sudah terangkan bahwa ketika bikin judicial review ini dari awal sampai akhir model dan contohnya seperti apa. Bagaimana? Iya. Formnya, legal standingnya, seperti apa. Dia punya kasus ininya. Jadi tinggal dong bikin. Katong bikin soalnya apa baru suruh dong bikin. Iya. Jadi katong ketahuan di situ. Jadi misalnya beta pasal XX bunyinya apa, di dalam ini bunyinya harus bagaimana gitu. Ada yang saya menyimak Ibu. Jadi dosen masih kreatif. Seng semua, tapi paling tidak untuk presentasi kali ini kita bisa tadi kan ada dua apa tadi yang soal mau diselipkan ataukah dia menjadi itu mana kira-kira presentasi yang bisa dijadikan itu dan mana yang diselipkan sebagai metode gitu maksudnya. Rata-rata jadi metode. Gitu ya. Ya saja Ika. Nggak baca perancangan ulang. sih Seng, perancangan Seng. Oh, perancangan Seng. Bukannya perancangan pakai ilmu perundang-undangan ya Seng? Kalau dikaitkan dengan putusan pengadilan. Karena perancangan Kalau sosiologi saya bisa Kak Ibu? Sosiologi bisa. Iya, betul Ibu, betul sekali. Ada polisi datang. Kami Kali polisi. Kata ada diskusi Frankie. Salon dulu, ketompi salon dulu. Aduh. Membutuhkan lintas. Startnya dari mana ya? Bibip mungkin bisa bantu. Mau bikin sendiri? Ya, mau bikin sendiri, nanti saya tinggal ngasih linknya aja ke grup WhatsApp itu. Terserah mau dari drive-nya Mas Erlambang atau bikin account sendiri aja, Afhi. Nah, Kalau nanti tinggal bikin folder. Kalau akun sendiri punya email gitu? Harus bikin email? Iya, jadi punya email. Oh, kayaknya saya punya. Ya. Saya cek. Kalau dari punyanya Mas Erlambang, tinggal bikin folder aja sendiri. Nanti yang ke-share memang cuma folder itu kok. Oh, gitu. Baiknya gimana ya? Gini aja. Kalau saya tuh yang Slay ini dari account saya sendiri. Oke, ini urusnya organisasi biar organisasi aja. Ya. Ya, Ibu. Itu mau dalam bentuk bagaimana? HPI lah, HPI ke apa? HPI. Oh iya, HPI itu pasti itu kasus. Itu kita bicara kasus, betul. Catat. Itu yang penting sudah ada. Email dulu ya. Add another account. Kebebasan akademik. At gmail.com. Next. Ibu Fensi kata ada lain. Apa namanya? Yang ambil, aduh, Ibu Fensi so ada atau sih bisa bilang. Fungsi kontrol. Dia sampai 3 di dalam hal itu. Yang murni anggota pesertanya. 2 toh Ibu kata 2 toh. 3 tuh yang mata-mata kuliah apa saja yang sudah diintegrasi? HI Ibu. Ya. HI ada non Angel ya? Iya. Taruh yang perjanjian internasional. Sebenarnya perjanjian internasional boleh kok integrasikan kemahiran ini. Misalnya ini kayak dalam HAM itu kan
Kalau mekanisme HAM ASEAN, mekanisme HAM PBB. Angel betul bilang tadi. Ibu. Nggak tahu Angel mau ambil HAM tidak sih Papa? Sing. Ibu sih tahu. Ibu Bensi betul bilang Angel jangan ambil yang semua orang bisa tahu, ambil yang HI sebenarnya orang bertanya banyak. Itu sebilang. Kebijakan wilayah perbatasan. Iya, seperti itu. Ada kayak macam bentuk negosiasi. Ya, bentuk ya itu ada di penyelesaian sengketa internasional tuh Ibu. Bentuk ya, mediasi itu juga bisa menjadi mediasi, negosiasi. Itu itu. Dulu kayak misalnya hukum laut itu untuk memenangkan Ketong sebagai archipelago itu penalaran untuk memenangkan itu tuh perlu itu argumentasi hukum lah itu ya. Iya. Sangat lah, pastilah. Karena konsep kemudian segala macam itu kan harus dijadikan satu konsep teori. Butuh penalaran yang luar biasa itu sampai Ketong bisa masuk dalam ya, kamu paling banyak. Jel, kasih yang susah-susah, Jel. Jadi Ibu apa sih? Tapi Pak Herlambang itu HAM loh. Makanya jangan ambil HAM. Untuk tadi saya ambil HAM. Matilah, semua nih aktivis mati itu semua. Jadi mau bilang apa ini? Jangan bisa bilang siapa Kak Onda Kak Ibu Iru ya. Nanti dong cari nih. Nah, ada satu nih tentang kebijakan wilayah perbatasan. Contoh kasus antara Indonesia dengan Malaysia atau dengan Vietnam atau dengan apa? Terus dengan Cina. Pokoknya contoh-contoh kasus tuh. Ya, yang penting contoh kasus tuh. Bila negara tetangga kan semua punya apalagi kasus SIPA dan lain ligitan itu. Ya. Kemudian kasus Pulau Narang. Kasus yang masuk di nasional nanti dong tahu. Perjanjian. Karena yang susah yang HI saja. Misalnya Ibu, makanya Ibu apa Ibu? Jadi dia pun langkah-langkah tuh, Onda, Ibu ya, langkah-langkah apa? Toh kemahiran kan bicara tentang bagaimana seseorang tuh nantinya bisa mahir kemudian. Iya, hanya sebetulnya kan di HI itu sudah implementasi untuk penalaran ini di setiap mata kuliah, karena setiap mata kuliah kan Ketong selalu kasih contoh kasus. Dan mahasiswa selalu bahas kalau kasus ini dia punya kasus posisi seperti apa. Itu kan mahasiswa melakukan penalaran. Toh? Ya. Soal 30 detik lah waktu habis. 20 detik. Bilang apa ini? Bilang apa? Begitu saya gampang tuh. Atau selalu kasih contoh. Oke. Ini sudah kembali, oke. Ya. Baik, terima kasih Ibu dan Bapak. Ini enaknya kalau pakai ada enak, ada nggak enaknya ya. Enaknya pakai Zoom on time 15 menit langsung balik lagi semua. Jadi saya kira supaya karena ini bagian akhir dari pertemuan hari ini, jadi saya langsung persilakan saja. Kalau nggak salah tadi Ibu Vika bilang mungkin ada yang mau pakai PowerPoint, jadi saya sudah matikan share screen saya supaya Ibu atau Bapak yang lain bisa share screen juga. Silakan mau bagian mana dulu? Bagian HTN atau bagian HTN sih siap Bu, tapi dikasih kesempatan dulu yang lain. Tapi kalau tidak ya. Gitu ya. Kayaknya HTN selalu siap nih. Saya juga bias soalnya. Soalnya diskusinya seru Bu di kelompok jadi. Pasti terbayang Bu. Kalau kami juga siap, hanya kami itu tidak buat dalam bentuk PowerPoint. Oh, nggak apa-apa Bu. Nggak apa-apa Bu. Sepertinya perdata aja. Ayo Ibu Teng dulu, silakan. Ya Ibu Teng dulu. Iya. Dari kelompok kami ya, kami lihat beberapa mata kuliah yang rasanya butuh ya untuk
kemahiran hukum atau penalaran hukum ini ada di sini, ada di dalam materi mata kuliah antara lain ya hukum acara perdata dan praktek itu otomatis perlu. Kemudian hukum perdata internasional. Ya, hukum perdata internasional karena ini kita sering kita bahas itu menyangkut kasus ya HPI. Jadi ada perkawinan antar negara atau ada perjanjian-perjanjian antar warga negara yang berbeda. Ya. Ini kasus HPI ini banyak, sehingga kami perlu kita selipkan kasus-kasus untuk bagaimana mahasiswa itu bisa melatih, bagaimana mereka menalar dari kasus yang ada. Saya sangat tertarik dengan apa yang dikemukakan oleh Ibu Bibit tadi bahwa kasus film. Makanya nanti saya mau cari itu film-film yang ya dengan demikian apalagi metode belajar kami ini masih 6 bulan ke depan kita masih pakai virtual. Jadi itu sangat membantu betul. Ya, betul. Selain itu juga untuk mata kuliah hukum hak kekayaan intelektual atau haki ya, bisa kita sebut haki ini. Kasus-kasus haki ini banyak. Mengenai merek, mengenai paten, mengenai traditional knowledge dalam kaitan dengan obat-obatan tradisional sekarang ini. Yang sekarang masa COVID ini orang lagi berlomba-lomba untuk bagaimana obat-obat tradisional itu digunakan membantu pencegahan COVID, penyebaran COVID, atau juga kalau bisa juga itu bisa dijadikan sebagai untuk mengimunisasi tubuh manusia ya. Kemudian satu lagi kita tambahkan hukum perdata. Jadi hukum perdata memang materinya memang banyak, ya, dia 4 SKS karena di situ ada dasar. Kemudian tapi kita lihat di bagian perikatan dan waris, perkawinan dan waris. Ya, di situ banyak ada kasus-kasus yang biasanya kita angkat dengan perkawinan, kemudian waris. Makanya kami merasa perlu juga penalaran hukum ini masuk di sini. Kita selipkan di bagian-bagian ini. Saya kira itu Bu Ibi. Terima kasih. Terima kasih Ibu Teng. Banyak sekali ya kalau perdata segala itu kadang-kadang juga mahasiswa itu senang kalau kasusnya lagi hits. Misalnya HAKI saya jadi inget tuh ada kasusnya putusan pengadilan sudah itu ayam geprek, ayam bensu. Ya, betul bensu. Ya, itu HAKI juga tuh ya. Kemudian waris itu ada yang lagi heboh juga kemarin siapa tuh anaknya pendiri Sinarmas itu. Ya, sekarang iya. Ya. Sekarang ya. Iya. Ada juga kasus Nyonya Mener. Oh iya. Jamu Nyonya Mener. Betul. Baik, terima kasih Ibu Teng. Selanjutnya bagian mana? Ibu Reni atau? Ya, boleh Bu. Ya. Ibu Vika mungkin kalau enggak. Ya, kami dari bagian HTN. Kebetulan fasilitator kita ini canggih sekali, jadi segala fasilitasnya sudah disiapkan. Luar biasa ini. Sangat terbantu. Ya, dengan mata kuliah apa saja yang kira-kira penalaran hukum ini akan dipraktikkan dan bagaimana? Bagi kami, yang pasti yang sudah ada adalah argumentasi hukum, tapi di lampu mati. Suaranya hilang ini Ibu Reni. Oh, mati lampu barangkali di Ibu Reni. Iya, mati lampu Ibu, di kita di sini mati lampu. Oh, barangkali Pak Victor bisa lanjutkan, Pak Victor silakan. Ya, terima kasih Ibu Vika, ya, Ibu Bibip dan teman-teman sekalian. Untuk bagian ATN kami merasa bahwa mata kuliah untuk penalaran itu harus sudah ada di mata kuliah hukum argumentasi, tapi khusus untuk bagian ATN itu pada umumnya hampir semua mata kuliah itu kita membutuhkan penalaran dan spesifiknya itu ada hukum acara TUN, hukum acara Mahkamah Konstitusi,
teknik perancangan perundang-undangan, dan itu penalarannya khusus untuk teknik perancangan perundang-undangan itu penalarannya dikaitkan dengan pembentukan hukum. Kemudian ada hukum administrasi wilayah kepulauan, hukum administrasi negara, hukum pemerintahan daerah, hukum perburuhan dan ketenagakerjaan, serta hukum kepegawaian. Nah, cara yang dipakai itu bisa diselipkan atau diberikan dalam setiap pelatihan sesuai dengan materi yang dibahas. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, Ibu Bibi. Terima kasih. Terima kasih, Pak Victor. Kita lanjut ke bagian berikutnya. Berarti mungkin pidana siapa? Atau Terima kasih, Ibu. Ibu Desi, terima kasih, Ibu. Di bagian pidana, kami juga punya beberapa mata kuliah yang bisa dimasukkan, dipakai untuk memberikan penalaran, materi penalaran hukum bisa masuk di dalamnya. Yang pertama itu adalah mata kuliah ya. Yang pertama itu hukum pidana. Hukum pidana di dalamnya walaupun pemberian mata kuliah ini ada pada semester 2, tapi sebagian pokok, sebagian kecil materi-materi atau pokok-pokok ajaran hukum pidana itu sudah diajarkan pada pengantar hukum Indonesia. Jadi tentang hukum pidana itu, dan penalaran hukumnya itu diselipkan pada bagian yang kedua, hukum acara pidana. Hukum acara pidana itu setelah UTS, itu kita masuk pada praktek. Dan praktek itu praktek pembuatan surat kuasa, laporan, BAP, dan praktek peradilan semu. Kriminologi itu juga bisa dimasukkan penalaran hukumnya, penalaran hukum di dalamnya terkait dengan kasus-kasus kejahatan yang terjadi, dikaitkan, dianalisis kira-kira dia mengena dengan teori apa untuk menganalisis itu. Yang berikut hukum pidana korupsi itu diberikan pada semester 6, dan karena itu pengetahuan dari mahasiswa itu sudah sedikit sudah komprehensif lah begitu untuk menganalisis soal subjek hukum dari korupsi, terus unsur-unsur perbuatan melawan hukum dari tindak pidana korupsi. Yang berikut hukum pidana internasional. Di dalamnya juga kita mengkaji persoalan-persoalan kasus-kasus trafficking dan sebagainya, dan karena itu bisa dimasukkan penalaran hukum di dalamnya. Yang berikut tindak pidana tertentu di luar KUHP. Tindak pidana tertentu di luar KUHP itu mengcover berbagai tindak pidana yang tidak diatur di dalam mata kuliah tersendiri, tapi dimasukkan di dalamnya. Misalnya ada tindak pidana yang terkait dengan lingkungan hidup. Tindak pidana yang terkait dengan tindak pidana perikanan, KDRT, anak, itu termasuk di dalamnya. Ya, terima kasih Ibu Bibit. Ya, terima kasih Ibu Desi. Ini senang sekali langsung kepala bagiannya ini yang menjelaskan. Terima kasih. Selanjutnya hukum internasional. Siapa yang akan sharing? Ya Ibu Bibit, terima kasih. Oh ya, Ibu Fonda, silakan. Ya. Untuk kami dari hukum internasional itu ada beberapa mata kuliah yang memang sudah disisipkan mengenai penalaran hukum. Misalnya itu dalam hukum internasional, itu pada materi terakhir diantaranya ada mengenai penyelesaian sengketa internasional. Ya, jadi itu misalnya kita akan masuk dengan memberikan contoh kasus kepada mahasiswa, dengan memberikan contoh-contoh kasus apa saja yang terjadi di dalam penyelesaian sengketa internasional, misalnya antara Indonesia dengan Timor atau Timor Leste, atau juga antara Jepang dengan Korea dan lain sebagainya. Itu yang dari hukum internasional. Kemudian ada juga penalaran hukum di mata kuliah hukum kebijakan wilayah perbatasan. Ya, itu kita bisa memberikan contoh kasus, ya, ada study case mengenai kasus-kasus apa saja yang terjadi
mengenai masalah wilayah perbatasan, misalnya antara Indonesia dengan Vietnam yang masih menyangkut masalah ZEE, zona ekonomi eksklusif, maupun juga Indonesia dengan Malaysia. Kemudian ada juga di dalam mata kuliah ASEAN dan kerjasama antar negara juga. Ya, kita nanti bisa memberikan contoh kasus kepada mahasiswa untuk melakukan penalaran hukum, misalnya di dalam ASEAN dan kerjasama antar negara itu, masalah-masalah apa saja yang terjadi antar sesama anggota ASEAN. Dan itu bisa dihubungkan juga dengan antara kebijakan wilayah perbatasan, karena antara ASEAN itu sesama negara di dalam ASEAN juga kadang-kadang terlibat dalam masalah perbatasan, misalnya Indonesia dengan Vietnam, Indonesia dengan Singapura, maupun dengan Malaysia. Dan yang terakhir mungkin ada kasus-kasus yang dapat di dalam hukum diplomatik dan konsuler. Ya, itu nanti mahasiswa juga akan diberikan contoh-contoh kasus apa saja yang melibatkan masalah-masalah diplomatik maupun masalah-masalah konsuler. Dan karena kita punya beberapa mahasiswa juga yang kebanyakan kalau membeli HI untuk sebagai mereka atau menulis skripsi tentang HI, itu ada sudah beberapa yang memang bercita-cita ingin menjadi diplomat. Ya, kita punya beberapa alumni yang sementara mengambil kuliah S2 juga di Australia, itu ada Theo, kemudian ada juga Feby, yang sekarang kalau tidak salah dia di saya lupa juga, tapi sudah ya UNICEF kalau tidak salah ya. Iya. Dan mereka dari awalnya memang sudah bercita-cita supaya bukan cuma pada level daerah maupun nasional, tapi sudah untuk ke internasional juga. Ya, mungkin Ibu Angel atau Ibu Irma ya. Tadi tambahan Ibu Bibi, tadi karena waktunya singkat jadi belum disampaikan, mungkin juga di mata kuliah hukum internasional, sama seperti Ibu Bibi, memberikan video, jadi video-video singkat terkait dengan cara mereka berperang, kemudian mereka yang akan menganalisa, sudah sesuaikan dengan konvensi-konvensi Den Haag. Ya. Seperti itu, Ibu. Kemudian, ya, hukum humaniter, dan juga dalam mata kuliah perjanjian internasional, khususnya mereka harus bisa menganalisis apa perbedaan dari lawmaking treaty dan treaty contract. Itu mahasiswa juga harus kita memberikan contoh-contoh draft perjanjian supaya mereka bisa menganalisis itu jenisnya kemana. Kemudian karena dalam treaty contract juga jenis-jenisnya ada banyak, ada MOU, ada agreement dan lain-lain, supaya mereka bisa mengenali secara tepat bentuk perjanjian itu. Mungkin itu saja Ibu. Terima kasih. Iya, terima kasih Ibu Angel. Sudah semua ya. Jadi memang exercise pada sore ini saya ingin mengajak dulu Ibu dan Bapak untuk memikirkan kira-kira nanti di mana saja akan ada perubahan. Tapi sebenarnya yang lebih penting adalah bagaimana nanti perubahan itu akan dilakukan. Nah, saya kira itu akan jadi pembahasan esok hari. Ya, Mas Herlambangnya minta izin sebentar, harus sholat ya. Sudah. Oh, sudah. Oke. Jadi saya akan kembalikan ke Ibu Vika dan barangkali nanti bisa ditutup oleh Mas Herlambang untuk menjelaskan ke konteks esok hari apa yang akan kita lakukan. Tapi intinya sebagai penutup ya Ibu Bapak, saya hanya ingin menegaskan saja soal penalaran hukum ini yang saya kira kita perlu sekali tekankan, utamanya di soal cara melakukan penalaran hukum yang lebih tertib supaya mahasiswa kita tidak terbiasa langsung mengambil kesimpulan, tapi tahan dulu kesimpulannya sampai dapat semua pertanyaan lanjutan yang mungkin timbul. Jadi kita latih mereka. Yang kedua, untuk berpikir kritis dengan cara bertanya terus. Ada ini, tanya. Kalau begini bagaimana? Kalau begitu bagaimana? Kalau Anda jelasan. Dan yang ketiga, sekali lagi untuk mencoba betul-betul mengimplementasikan menggunakan perkara yang konkret gitu. Tadi kan kelihatan tuh, ternyata di perdata pun bisa, di pidana apalagi. Internasional juga sebenarnya banyak yang bisa digali, begitu juga dengan HTN-HAN gitu. Nah, jadi ini yang 3 poin penting dalam materi kali ini.
Selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu Vika sebagai moderator. Terima kasih atas perhatian Ibu Bapak, agak lewat waktu, tapi ini karena kita banyak diskusi, dan saya minta maaf apabila ada hal-hal yang kurang nyaman tadi selagi kita diskusi. Terima kasih, silakan Bu Vika. Ya, terima kasih Ibu untuk pemaparannya kepada kita. Saya mengutip ada gium yang tadi disebutkan oleh Ibu Bibip, hukum selalu ketinggalan dari kenyataan. Oleh karena itu, kita harus melakukan penalaran hukum yang bersumber dari pemikiran kritis. Itu barangkali yang bisa saya simpulkan dari apa yang telah disampaikan oleh Ibu Bibip dalam waktu kita yang juga sudah cukup lewat dari waktu yang ditentukan. Dan Bapak Ibu, ini merupakan sesi terakhir untuk pertemuan kita di hari ini. Besok kita akan sambung dimulai dari jam 9 pagi sampai dengan jam 10 itu masih ada satu materi lagi yang akan dibawakan oleh Pak Herlambang, pembelajaran interaktif dalam pendidikan hukum. Oleh karena itu, untuk mempersiapkan Bapak Ibu di hari esok, saya berikan kesempatan ini kepada Pak Herlambang, barangkali ada beberapa hal yang akan disampaikan terkait dengan kegiatan di hari esok. Terima kasih. Ya, makasih Bu Vika. Kolega semuanya, saya kira ini sesi yang agak panjang dan mudah-mudahan menyenangkan, fun gitu ya. Ada hal yang bisa dipetik pembelajaran bersama. Jadi sesi 4 materi konten itu konten maupun perspektif itu sudah selesai ya. Dari etika profesi hukum, kemudian gender dan hukum atau integrasi yang gender di dalam pendidikan hukum, kemudian hukum dalam konteks lokal tadi pagi, dan sekarang penalaran hukum. Nah, besok pagi itu hanya sekilas saja tentang metode pembelajaran ya, pembelajaran interaktif sebenarnya, pembelajaran interaktif dalam pendidikan hukum. Nah, untuk memaksimalkan proses yang setelah sesi itu, sebenarnya workshop ini ditujukan untuk memastikan apakah memang ada hal yang perlu dikembangkan di dalam RPS. Saya kurang tahu istilahnya sama atau beda ya. Kalau di perguruan tinggi ini kan namanya RPS, betul ya, kan? Iya, betul. Betul ya, RPS, oke. Karena kan dulu sebelumnya ada SAP, GPPP, nah sekarang ini RPS gitu ya. Nah, bagaimana memastikan di dalam RPS ini ada beberapa hal yang saya kira dimungkinkan di dalam pengembangan strategi programnya. Satu, apakah memang memungkinkan membuat mata kuliah baru? Saya kira kalau lihat performa sebagai perguruan tinggi terbesar di Indonesia Timur, saya kira Unpati justru role modelnya untuk kampus-kampus lain di Indonesia Timur. Nah, kemudian, tapi kalau itu dimungkinkan, akan ada mata kuliah baru. Tapi saya kira penalaran hukum pasti ada. Hukum dalam konteks lokal bisa dikembangkan dalam hukum-hukum yang banyak keragamannya. Nah, terus kemudian hukum dan gender, mata kuliah hukum dan gender, saya kurang tahu itu ada atau enggak, tapi kalau di kampus saya belum ada mata kuliah itu. Sedangkan satu lagi etika profesi hukum itu saya kira wajib di seluruh fakultas hukum di Indonesia. Nah, opsi pengembangan kurikulum ini juga yang kedua adalah menyisipkan materi-materi yang barangkali di dalam, kalau Bapak Ibu lihat di dalam konten yang dibagikan itu kan ada beberapa panduan sederhana gitu ya yang bisa dikembangkan di dalam pengembangan kuliah. Menyisipkan materi itu misalnya seperti yang saya cerita di awal, saya mengasih mata kuliah hak asasi manusia, tapi setelah mendengar sesinya kebetulan di Kupang itu Ibu Iyi ya, Sriwiyanti Ediono dari UGM. Setelah mendengarkan beliau, saya di dalam kesempatan ini mandiri karena saya PJMK, penanggung jawab mata kuliah,
menambahkan 2 materi. Nah, itu tentang hukum dan gender. Jadi semacam itu yang namanya menyisipkan materi ya. Atau opsi yang lain misalnya mengembangkan studi kasus yang updated. Studi kasus yang updated itu bisa berangkat dari perkuliahan ini atau bukan perkuliahan ini, workshop ini ya. Workshop ini studi kasus yang menarik apa atau mungkin bisa diupayakan pembelajarannya lebih dalam misalnya karena di sini karakternya memang sudah kuat soal hukum dalam konteks lokal, maka studi kasusnya mungkin bisa dikembangkan dengan pendekatan-pendekatan yang saya kira lebih mendekatkan ke penalaran hukum yang lebih kritis gitu. Itu juga salah satu opsinya di dalam pengembangan RPS. Nah, yang opsi lain mungkin juga pengembangan metode pembelajaran, karena di sini antara saya, Bu Bibi, Pak Ricardo atau Lisa dan Pak Widodo itu modelnya beragam gitu ya. Bisa juga model film seperti sebenarnya itu tadi waktu saja belum tuntas ya. Sebenarnya satu film tapi bisa masuk ke seluruh departemen, maksudnya begitu itu. Satu film bisa masuk departemen HTN, HAN, karena ada aspek perizinan atau aspek kelembagaan negara, kelembagaan daerah. Ada aspek perdata karena di situ ada korporasi yang bekerja, ada wan prestasi dan seterusnya. Ada aspek pidana karena proses pembohongan, ada bentuk pengusiran dan seterusnya, ataupun juga hal-hal yang sifatnya manipulatif. Bahkan ada, kalau lihat filmnya sampai habis, ada persoalan pidana lingkungan di situ dan seterusnya. Atau juga HI ya, karena lintas batas soal macam-macam tadi. Di dalam satu film itu sebenarnya pesan yang mau disampaikan salah satu metode belajar saja. Yang besok akan kita coba sama-sama elaborasi dalam kurun 1 jam sebelum RPS. Jadi yang dibayangkan adalah besok kalau saran Ibu Fancy waktu kita diskusi itu per departemen katanya supaya lebih efektif. Per departemen bisa memilih saja mana yang kira-kira bisa dikembangkan, bisa 1 mata kuliah atau 2 mata kuliah, atau terserah mana yang kira-kira bisa dikembangkan di dalam perkuliahan atau RPS ya, RPS-nya. Jadi yang dipresentasikan itu besok semacam RPS-nya. RPS-nya itu di mana mau dikembangin gitu, dengan 4 materi utama itu. Begitu kira-kira yang dibayangkan di sesi presentasi. Bu Fancy sudah memberi guideline atau memandu sebaiknya per departemen, dan itu kita ngikut tuan rumah saja. Itu mungkin ada perspektif dari Pak Widodo atau Bu Bibi soal RPS ya. Yang saya bayangkan itu 4 hal itu. Udah setuju. Jadi satu bagian hanya seperti ada sampelnya gitu, satu RPS begitu ya? Sampel atau pilot atau apa itu istilahnya? Oke. Mungkin yang dibayangkan begitu. Dan saya kurang tahu berapa waktunya ya, Bu Fancy, per departemen? Kalau presentasi sendiri itu dari jam 10 sampai jam 1, Pak. Jadi sekitar 3 jam. Baik. Nah, untuk waktu diskusinya berarti masih besok atau bagaimana? Besok. Diskusi per bagian. Ya, per bagian. Per bagian. Oke, kalau memang besok berarti kemungkinan waktunya agak panjang ya. Sekitar 30 menit, 1 jam. 1 jam. Hitungannya udah langsung dengan tanggapan dari Bapak Ibu narasumber. Ya, betul. Betul. Jadi memang nanti kalau itu 3 jam, berarti 1 jam mungkin bisa diskusi per bagian ya.
Maksudnya malam ini nggak perlu nggak perlu bekerja, nggak ada kewajiban nonton film lagi. Jadi bisa besok saja untuk diskusinya. Cukup saya kira. Nanti kemudian yang penting ada RPS ya yang dijadikan bahan pembelajaran bersama untuk perubahan itu. Dan kemudian presentasi nanti semua Pak Widodo, Bung Ricardo maupun Bu Bibip ada di sini. Mungkin Lisa juga akan kita minta kalau dia bisa hadir. Gitu Bu Vika, saya balikan ke Ibu Vika dan Bu Fancy. Pak Herlambang, Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan kepada para narasumber atau khususnya kepada Pak Herlambang dengan RPS untuk hari esok yang baru disampaikan oleh beliau? Ada Ibu Vika. Ibu nih. Ya, Pak Herlambang, untuk besok ini kita hanya menyiapkan 1 RPS ataukah bagaimana? Sebenarnya nggak ada ketentuan seperti apa ya. 1 RPS per departemen atau mungkin lebih, tidak ada. Jadi kita sepakati aja bersama kira-kira bagaimana baiknya. Karena kalau mengacu di Universitas Kristen Wacana kemarin itu 12 mata kuliah. Tidak mendiskusikan. 12 mata kuliah dan itu rupanya panjang. Kita nggak menduga ternyata mulai pagi sampai malam. Iya, malam waktu sana. Kita sampai jam 5 sore. Di sini aja maghrib, lagi di sana kan, di Kupang waktu itu, sampai malam. Nah, tapi terserah, saya serahkan saja. Kalau misalnya 1 departemen 1 juga tidak ada masalah. Atau Pak Widodo ada masukan? Masih mute. Saya kira kalau kawan-kawan Unpati memang per bagian atau per departemen juga tidak masalah, karena di masing-masing departemen atau bagian melingkupi berbagai mata kuliah. Jadi mata kuliah tertentu saja yang dianggap paling relevan dengan atau yang beririsan dengan konteks lokal, etika, dan kemahiran hukum. Kalau kemarin kan agak bingung ketika kriminolog misalnya. Kita kan bukan seperti Alfamart atau supermarket yang tersedia semua hal. Jadi usulannya ini saja ya, berarti mata kuliah itu disepakati per departemen saja, mana yang kira-kira menurut Bung Widodo tadi bilang paling relevan bisa memasukkan elemen-elemen tadi. Itu. Jadi mungkin malam ini atau sore ini bisa didiskusikan mata kuliahnya apa, sehingga besok pada saat diskusi kelompok itu sudah fokus mata kuliah apa yang di ini. Itu artinya cukup 1 mata kuliah ya, Bung Ya. 1 mata kuliah saja ya, per departemen. Atau kalaupun tidak 1 mata kuliah, dari beberapa mata kuliah itu bisa. Ya, mungkin kalau ada yang memilih 2 gitu ya, Mas Widodo ya. Oh ya. Relevan, jadi tidak membahas 1 utuh gitu, seperti yang di Kupang, tetapi yang bagian-bagian yang relevan. Yang di input aja, Pak. Gitu ya, Pak Widodo. Bagian-bagian yang di input, yang ditambahkan saja yang disampaikan oleh peserta. Ya. Ibu ya. Iya. Silakan Ibu. Tentang penjelasannya, jadi begini. Apakah, jadi kan ada tadi ada yang bilang bisa 1 mata kuliah, bisa 2. Jadi saya lagi berpikir apa kalau 1 mata kuliah itu 4 materi ini bisa include ke dalam, belum tentu. Menurut saya itu belum tentu. Ya, jadi mungkin kalau nanti kita lihat dari kelompok kita, kalau dari kelompok kami, kalau memang materi itu bisa di-include 1 mata kuliah bisa include 4 materi ini. Atau kalau tidak, kita bagi biar misalnya 2 mata kuliah, tetapi bisa include dari apa yang topik-topik yang sudah diberikan 2 hari ini. Pas banget Ibu Teng. Ya. Terima kasih. Ya. Mantap.
Pak Jemi? Pak Rama, saya mau tanya soal template-nya. Template-nya, Template, kalau di kita kan template-nya ada. Pakai versi kita atau pakai versi template-nya Slay? Nah, ini kan versi Unpati dong. Versi jangan dirubah-rubah. Iya. Nah, maksud saya sehingga capaian yang diinginkan oleh Slay itu tercapai. Bisa saja template kita itu belum mencapai apa yang diharapkan oleh Slay. Ya, kalau kami tidak ada template, Pak Jemi. Jadi menyesuaikan apa yang sudah ada. Kan memang gagasannya apa yang sudah ada mungkin bisa dikembangkan. Gitu. Pasti tidak mengubah template ya, karena mengubah template itu merombak banyak hal. Ya banyak gitu. Jadi yang ada saja langsung dilihat itu di yang ada. Misalnya kalau mata kuliahnya itu pemerintahan apa yang lokal itu pemerintahan desa ya. Wilayah kepulauan. Bergabung. Wilayah kepulauan. Ambil situ bisa dikembangkan. Karena universitas seperti Unpati mata kuliahnya pasti banyak. Sangat banyak. Banyak. Ya. Oke. Jadi pada prinsipnya tidak hanya satu mata kuliah saja ya Pak Herlambang ya. Bisa beberapa mata kuliah, yang penting 3 materi ini ada include di dalamnya. Ya. Baikkan saja Ibu. Ya. Jam 4 ini Bu. Benci. 3 apa 4? 4 Ibu, 4. Hampir jam 3 ini. Oke. Di sini jam 5 Pak. Sudah jam 5. Lewat Pak. Jadi terserah Bapak Ibu. Pak Jemi terkait dengan template, memang di Slay tidak punya template yang khusus. Karena memang ide dasarnya bahwa hanya memperkuat atau melihat yang sudah ada, kemudian hanya memperkuat saja apa yang sudah ada. Oke, jadi selesai hari ini? Ya. Ibu Teng. Siap Ibu. Maaf baru bergabung Bu Fitri. Nggak apa-apa, mati lampu ya. Resti, Ibu Yona, Ibu Irma, saya sendiri. Bisa dipahami, bisa dipahami. Pelanggaran HAM ini. Pelanggaran HAM oleh pemerintah. Ya, Ibu Ika sudah. Baik Bapak Ibu, dengan demikian jika tidak ada lagi yang ingin ditanyakan atau disampaikan dalam percakapan kita akhiri keseluruhan kegiatan di hari ini. Atas nama penyelenggara kami ucapkan terima kasih kepada semua Bapak Ibu peserta narasumber yang sudah mengikuti kegiatan ini dari pagi sampai dengan sore ini. Terima kasih untuk seluruh partisipasi, keaktifan Bapak Ibu semua, dan sampai kita bertemu lagi di hari esok. Selamat sore, selamat siang, dan salam sehat. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Terima kasih juga. Sehat.